Kamu. Kamu tunggu di bawah saja. Kamu hamil? Urusanmu apa? Dasar manis, pacaran 3 bulan gak boleh sentuh. Cepat banget hamilnya. Iya, aku sudah pergi darimu. Dan hidupku sangat menyenangkan. Kamu. Aku akan bunuh kamu. Dengar ya, aku tidak hanya punya pacar yang lebih tampan dan lebih kaya darimu, tapi juga langsung hamil. Dan siap menikah. Kamu. Hamil? Kamu benar-benar. Tentu saja tidak. Aku tidak hamil, cuma mau membuat Fan Senming kesal saja. Kalau tidak hamil. Ini apa? Tes pack flu. Aku sakit, tidak boleh sakit apa. Aku flu, cepat pergi, jangan sampai tertular. Ini virus terbaru, khusus serang cowok ganteng. Tes pack bentuknya begini. Sudah bermutasi, tidak boleh apa. Cepat pergi, aku mau isolasi mandiri. Obatnya taruh di sini ya. Bos Fu. Tes pack flu. Rasanya ada yang aneh. Ada apa Bos Fu? Sayang. Xiaosu, kamu baik-baik saja kemarin? Kondisimu tidak bagus. Belakangan ini entah kenapa. Tidur tidak nyenyak. Pegal-pegal semua. Mulut juga terasa hambar. Jangan bilang, dulu waktu hamil aku juga gini. Pegal-pegal kaki kram, tidur tidak nyenyak. Makan tidak enak, semuanya tidak nyaman. Untung dia mungkin tidak kepikiran. Makan apa? Kasih aku sedikit dong. Lemon. Tidak asam ya? Tidak asam. Suka makanan asam. Bos Fu, 3 menit lagi rapat departemen. Oke.
Kamu, ikut aku. Bisa tidak ikut. Data periode ketiga kita jelas-jelas. Pangsa pasar juga turun. Xiaosu, kalau kamu ada pendapat, kamu bisa mengungkapkannya. Perusahaan kita adalah perusahaan yang sangat. Kalau kamu punya pendapat tentangku, bisa langsung bilang. Tidak perlu seperti ini. Aku benar-benar. Tidak. Maaf. Ini adalah rasio kinerja kita dari Januari hingga Juni. Tapi, kalau kita jalankan sesuai rencanaku, laba bersih kita akan naik. Bagaimana menurutmu, Pak Fu, tentang rencanaku ini? Pak Fu, manajer Liang bertanya. Rapat selesai. Pak Fu, apakah dia punya masalah denganku? Mual asam, muntah kering, lemas, emosi naik turun. Dia benar-benar hamil. Belakangan ini makanannya agak campur aduk. Sungguh maaf. Pak Fu. Tidak apa-apa. Malam ini kita makan malam bersama. Kita bisa berkomunikasi dengan baik. Masalah kesehatanmu. Tidak perlu, Presiden. Perlu. Sangat perlu, jam 7 malam ini. Aku tunggu di bawah. Nenek, halo nenek, kabar baik. Kabar baik yang luar biasa. Apa? Kamu bilang King Li bersama seorang wanita. Tidak hanya tarik-menarik, berantem, akhirnya. Dia menekannya ke tembok. Benar-benar terjadi. Bagus. Bagus sekali. Keluarga Fu kita 9 generasi hanya punya satu anak laki-laki. Dia sudah tua. Bahkan pacar pun tidak punya. Aku sampai khawatir. Hampir mau sembahyang ke Dewi. Sekarang kamu bilang dia suka wanita? Begini, kamu segera pesan tiket ke Hai Chen. Aku harus, segera, sekarang juga sampai. Cucu menantu. Nenek, aku datang. Xiaosu, apa yang terjadi? Lebih parah dari morning sickness-ku dulu. Tidak tahu, mungkin flu?
Pasti positif. Pesan penting. Segera ke tangga, transaksi. Nenek, apa yang terjadi? Muntah, muntah. Baru saja saya melihat menantu perempuan saya menerobos masuk ke kamar mandi. Untuk muntah. Penampilannya itu sama seperti saat saya dahulu mengandung. Ayah Kingli, persis sama. Berdasarkan catatan perjalanan dan hotel, Presiden Fu setelah tiba di Haicheng. Malam hari ketiga, yaitu malam tanggal 17 bulan lalu. Tidak kembali ke hotel sepanjang malam. Tanggal 17, itu pasti malam itu. Benar cucu hebatku? Jika tidak bersuara, sekali bersuara langsung mengejutkan semua orang. Tunggu sebentar, Nenek. Biarkan Presiden Fu bertunangan dengan Nona Su langsung begini saja. Apakah tidak terlalu terburu-buru? Anda juga tahu, permasalahan Tuan Muda dan Nyonya sebelumnya sangat mempengaruhi Presiden Fu. Sepertinya saya harus benar-benar menguji Nona Su ini lebih awal. Begini saja dulu kita, lalu lakukan seperti itu. Begini saja, sudah diputuskan. Ayo. Tidak mau. Ayo. Ayo saja. Siapa takut? Nona Su. Halo? Ada apa? Kerja sama LT ada masalah? Saya mengerti. Nona Su, Presiden Fu tertahan rapat darurat mendadak. Dia memerintahkan saya untuk mengantarkan Anda ke restoran terlebih dahulu. Nona Su, di sini. Apa yang terjadi sih? Kok saya dapat firasat buruk nih? Silakan masuk, silakan. Anda adalah? Halo Nona Su. Saya Nenek Fu Kingli. Kiwan. Anda nenek Presiden Fu, lalu? Nona Su. Kaki jangan gemetar. Nona Su, jangan gugup. Ini cuma makan biasa, kita ngobrol santai saja. Makan biasa? Apa yang bisa kita obrolin sebagai keluarga sih? Saya dari kecil sudah takut makan bareng orang tua. Kingli akan datang setelah selesai urusannya nanti. Kita ngobrol dulu berdua. Baiklah, Nyonya Ki. Kamu tidak perlu terlalu menjaga jarak, panggil saja aku Nenek. Demi masa depan keluarga Fu. Aku tidak akan berbelit-belit denganmu. Anak di perutmu, itu dari keluarga Fu, kan? Nenek, bagaimana Anda? Mungkin kamu tidak tahu situasi keluarga Fu. Keluarga Fu sedikit keturunannya, sampai generasi Kingli ini. Hanya ada satu anak laki-laki lagi. Jadi, anak di perutmu, bagi keluarga Fu. Sangat penting. Jadi, sebutkan harganya. Ini, Nenek. 10 juta, mau tidak melahirkan anak itu. Dan menyerahkannya ke keluarga Fu untuk dibesarkan? Nenek, Susiting, dia bukan orang seperti itu. Berapapun uangnya boleh? Tentu saja, asal kamu berani minta. Keluarga Fu sudah 9 generasi, hanya punya satu keturunan. Sangat berharga. Uang segini mungkin kurang. Ambil uangnya, segera pergi dari sini. Uang segini saja mau mengusirku?
Jangan paksa aku mencarinya. Ambil uangnya, cepat pergi. Jangan kembali lagi. Mengganggu keluarga ini. Susiting, kamu juga orang seperti itu? Jika Anda datang mencariku hari ini untuk mendengar kata-kataku ini, maaf, Anda salah perhitungan. Aku tidak akan menggunakan uang untuk membeli anakku. Anda juga tidak perlu menghinaku dengan cara seperti ini. Tidak ada yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kamu isi sendiri. Anakku bukan barang yang punya harga pasti. Dia juga layak tumbuh besar di lingkungan yang penuh cinta dan harapan. Besar. Tenang saja, meski tanpa keluarga Fu. Aku, Susi sendiri.